Para pemuda ini seperti sedang kebingungan mencari sesuatu. Ternyata usut punya usut, mereka sedang menjalani tantangan 5 jam tanpa smartphone. Pada awalnya mereka menolak untuk melakukan tantangan ini karena tidak ada hadiah di dalamnya. Namun pada akhirnya mereka berpikir tidak ada salahnya mencoba. Awalnya mereka bingung akan melakukan apa, tapi mereka menemukan ide. Mereka berpikir akan mudah jika mengolah jagung untuk dimakan. Akan tetapi tidak semudah itu, mereka sadar ini adalah jagung jenis Zea Maisel. Ada yang bisa dimakan dan ada yang tidak, karena sebagian jagung jenis Zea Maisel ini sangatlah beracun. Mereka harus memilah-milah jagung yang bisa dimakan dan mengumpulkannya. Mereka terus mengumpulkan jagung dengan hati-hati. Ciri-ciri jagung yang beracun memiliki sedikit warna gelap di ujungnya. Walaupun agak sulit membuka ujungnya, itu adalah salah satu cara mereka untuk membedakannya. Karena itulah mereka hanya bisa mengumpulkan sedikit jagung, mereka lalu mengupasnya dengan hati-hati, sembari berdoa agar tidak ada racun pada jagung yang akan mereka makan. Setelah berhasil mengupas jagung, mereka lantas langsung menyiapkan kayu untuk mereka bakar. Dan kayu ini pun tidak sembarang kayu, ini adalah kayu yang sudah ditinggalkan beratus-ratus tahun lalu dan hanya api dari kayu semacam inilah yang membuat cita rasa jagung menjadi sangat lezat. Selagi pemuda lainnya menyiapkan kayu bakar, pemuda satunya juga mencari tambahan jagung untuk mereka bakar. Saat kayu sudah siap, selanjutnya waktunya untuk membakar kayu dengan prinsip bisnis yang sukses. Dengan membakar mulai dari bawah, kemudian lambat laun api akan menjulur ke atas dan sukses membakar semua kayu yang ada. Setidaknya itulah prinsip yang mereka anut, tak peduli apapun asal prinsip bisa diterapkan di kehidupan sehari-harinya, maka itulah yang akan mereka lakukan. Api sudah menjadi besar, mereka berkumpul mengelilinginya. Lalu mereka mulai berbincang apakah dengan api sebesar ini jagung yang sudah mereka kumpulkan akan cukup. Lalu salah satu menjawab, "Kurasa tidak akan cukup mengingat api yang dihasilkan dari kayu yang sudah berumur ratusan tahun." Akhirnya mereka sepakat untuk mencari jagung dan tambahan kayu bakar lagi. Tambahan jagung dan kayu bakar sudah mereka dapatkan. Api dari kayu yang berusia ratusan tahun juga sangat cepat melahap kayu yang ada menjadi arang yang berwarna kemerah-merahan. Lalu waktunya mereka memasukkan jagung ke atas tumpukan kayu yang sudah hangus terbakar itu. Mereka pun baru sadar dan ingat walaupun jagung jenis Zea Maisel yang mereka pilih ini tidak yang beracun, tapi jika jagung jenis ini dibakar akan menimbulkan asap yang sedikit beracun. Para pemuda itu pun kewalahan dengan asap yang meresahkan ini. Bagaimana tidak efek yang ditimbulkan dari asap ini akan membuat yang menghirupnya akan mengalami gejala senyum-senyum tidak jelas. Kelihatannya sangat sepele namun sangat merepotkan. Sebagian jagung pun sudah mulai matang dan siap untuk dihidangkan. Beberapa masih butuh kehangatan dari api unggun, mereka sudah tidak sabar ingin menyantapnya. Mereka punya aturan apabila sudah selesai membuat api unggun, mereka akan pergi menjauh dari api unggun tersebut agar tidak ada hewan buas yang datang. Karena hewan buas di sini akan terusik apabila ada api di daerahnya. Lalu saatnya mereka menyantap jagung bakar yang telah mereka buat dengan susah payah. Jagungnya lezat dan agak crispy, sumpah ini enak banget guys, fix kalian harus coba. Sembari bercanda gurau mereka sesekali memperagakan jurus-jurus andalan mereka jikalau nanti ada binatang buas yang menyergap. Tak terasa waktu 5 jam sudah tersisa beberapa menit. Dan hari mulai gelap waktunya mereka kembali. Awalnya mereka meremehkan tantangan 5 jam tanpa smartphone ini karena tidak ada hadiahnya. Namun setelah mereka pikir-pikir hadiahnya bukannya tidak ada, melainkan hadiahnya yang tak lain dan tak bukan adalah kebersamaan yang mereka lalui, bercanda gurau bersama dan melakukan sesuatu bersama.
Tidakkah kita berpikir bahwa tidak selalu smartphone membuat kita bahagia? Tidak ada yang bisa menggantikan waktu dan kenangan bersama kawan. Entah itu dulu ataupun sekarang.